Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa bil Islam baina qulubil mu'minin wa aujaba ittihada wa harama tafaruqa fi kitabihil mubin. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Segala puji milik Allah, kita bersyukur yang telah mempersatukan dengan agama Islam ini hati orang-orang yang beriman. Maka kepada kita wa aujaba diwajibkan selalu dalam kebersamaan, persaudaraan, dan diharamkan kita berpecah belah. Hal ini disebutkan dalam kitab suci yang nyata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah secara bersama-sama, jangan berpecah belah. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Islam Klaten, Bapak Haji Dr. Sutrisno MKes. Yang saya hormati juga jajaran direksi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dokter, para medis, seluruh karyawan Rumah Sakit Islam. Sepantasnya kita bersyukur bahwa pada bulan September tahun 2020 ini Rumah Sakit Islam yang tercinta berulang tahun yang ke-34. Dirikan 19 September 1986. Saya selalu mengajak setiap berulang tahun, berhari lahir, baik itu perseorangan, kelembagaan, bahkan hidup berbangsa dan bernegara, kita kembangkan satu sisi rasa tasyakur kepada nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Sisi lain kita bertafakur, mawas diri, introspeksi, muhasabah, apa yang kita persiapkan di hari depannya nanti. Maka dalam tasyakur Allah mengingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum syam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Allah mengingatkan kepada kita, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu sekian tahun yang lalu. Waktu itu kamu tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa, bahkan tidak memakai apa-apa kamu. Kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, hati, dan akal. Kemudian dengan panca indera itu sekarang kamu punya apa-apa dan tahu apa-apa. Pangkat, jabatan, mobil, keluarga, rumah, dan sebagainya. La'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dengan hati, nduweni rasa rumangsa ngrumangsani lan ngrasakake bahwa hidup ini kenepung nikmat Allah. Dengan lisan kita mengucapkan hamdalah, dan yang penting dengan perbuatan kita wujudkan dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. La'alakum tashkurun, kita bersyukur. Yang kedua, selain bersyukur, secara personal kita hendaklah tafakur. Yang ayatnya, wal tandur nafsun makot damat liwat. Hendaklah di antara kamu menginventarisir, mengumpulkan apa yang telah kau persiapkan hari depan. Kalau ini dihubungkan dengan Al-Quran aslinya, apa yang kau persiapkan untuk hari akhiratmu. Jangan hanya ketungkul kepada keduniaan saja. Kamu tidak ingat kepadaku. Oleh karena itu kita untuk menginventarisir apa yang kita persiapkan hari depan kita. Lalu kalau tasyakur dan tafakur kita hubungkan dengan yayasan dan unit-unit usaha kita, khususnya Rumah Sakit Islam Klaten ini,
Tasyakurnya kita ingat, ketika 34 tahun yang lalu, para pendiri kita mendirikan yayasan, kemudian mau mendirikan unit usaha rumah sakit, punya apa waktu itu? Mereka dengan segala keuletan dan keikhlasannya mencari tanah 1 meter, 2 meter dengan supaya diwakafkan. Tapi dengan ketekunan, keikhlasan, akhirnya ditolong oleh Allah. Selain ikhtiar para pendahulu kita, berdirilah sekarang rumah sakit Islam khususnya yang sebagaimana kita lihat ini. Dan dengan kesungguhan para pendahulu kita terus berkembang. Dan dengan keberhasilan pengembangan rumah sakit Islam yang merupakan amal usaha induk, lalu bisa mengembangkan ke amal-amal usaha lain. Rumah sakit khusus bedah Cawas, Bank BPRS, Radio Dakwah Salma, dan Gedung Al-Mabrur. Ini tidak terlepas dua usaha kita yang diridhoi oleh Allah, insya Allah inilah yang menghasilkan. Itulah syukur kita kepada Allah. Dengan keberhasilan itu menjadi berkembang dengan baik. Maka lalu juga tafakur kita apa? Dari syukur kita perlu kita sebutkan wa amma binikmati rabbika fahaddits. Umumnya rumah sakit Islam sebagai induk dari segala unit usaha ini dari saat ke saat berkembang. Dari fisiknya yang mula-mula sekarang sudah berubah. Sudut-sudut sudah diperbaiki, sudah bersih, dan ini dari fisiknya saja. Kemudian juga kita kembangkan ke utara, ya, yaitu Gedung Mekah dan segala peralatannya, dan sudah operasional. Ini satu sisi fisik. Juga diikhtiarkan oleh para bapak, ibu, dokter, karyawan bersama-sama yayasan untuk mengembangkan ini, SDM-nya, peralatannya, dan juga sampai diusahakan untuk mengadakan pelayanan-pelayanan unggulan supaya rumah sakit tetap servis, tetap banyak dibutuhkan orang. Misalnya pelayanan jantung terpadu, klinik ginjal dan hemodialisa terpadu, juga bedah mata meskipun hanya dengan sayatan, klinik eksekutif, konsultasi, vaksinasi haji, umroh, dan pelayanan syariah. Inilah hal-hal yang sudah diikhtiarkan dan kemudian dengan pertolongan Allah terus berkembang. Memang dalam hal berpikir rumah sakit, berpikir usaha kita, Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kalau kamu tidak mengubahnya sendiri. Dengan itu ikhtiarmu. Memang dalam mekanismenya, dalam hadis, ikhris alamayan fa'uka. Kamu mesti profesional. Apa yang bermanfaat. Tapi lalu Allah wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ini satu sisi yang perlu kita syukuri, kita umumkan. Bab Allah menyatakan wa amma binikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhan umumno. Dan bersyukurlah kamu. Kalau kamu bisa bersyukur, saya tambah. Allah menyatakan, walaqad makanakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayusha qalila ma tashkurun. Ingat manusia, saya yang menempatkan kamu di muka bumi ini. Kemudian saya sediakan fasilitas-fasilitas untuk hidup. Cahaya matahari, air hujan, tanah. Bisakah kita hidup tanpa nikmat Allah yang berupa sinar matahari, yang berupa air hujan, dan seterusnya. Ini yang selalu kita ingat untuk bisa mensyukurinya. Dan untuk itu kita sudah ikhtiar dan berkembang. Bahkan selanjutnya kita bisa yang syukur sering saya singgung dalam perkembangan rumah sakit adalah syukur kita bahwa kita rumah sakit yang sudah diakreditasi oleh MUI mendapatkan syariah. Satu-satunya yang di Klaten ini. Ini juga kami ingatkan kepada yayasan sendiri, seluruh perangkat jajaran rumah sakit untuk secara istiqomah melaksanakan syariah ini.
selalu harus kita ingatkan. Di situ kita sering diingatkan bekerja adalah ibadah. Mulailah dengan bismillah. Kalau dipanggil sholat berjamaah, segeralah penuhi panggilan itu. Operasi jangan menendang istilahnya, sholat jamaah dan seterusnya. Perawat hendaklah mengingatkan orang-orang pasien yang sakit untuk sholat dan bisa menalkin yang saatnya mau menghadap Allah. Ini beberapa hal daripada syariah yang harus terus kita jaga kelestariannya untuk diingatkan dan untuk dilaksanakan. Ini satu sisi yang perlu kita syukuri daripada perkembangan rumah sakit syariah. Selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya di muka kita masih banyak yaitu unit-unit usaha yang segera mengendaki penyelesaian, yaitu Rumah Sakit Islam Boyolali, Rumah Sakit Cawas yang menjadi rumah sakit itu segera kita tindak lanjuti. Bahkan Rumah Sakit Islam Boyolali Desember kita merancangkan untuk segera operasional. Sekarang sudah bulan September, Oktober, November, dan Desember kita oleh Pemda diwajibkan segera memulainya. Mudah-mudahan itu nanti bisa lekas. Sebab dulu kita merencanakan 2018 itu kita operasi. Tapi berhubung adanya BPJS yang perjalannya, peraturannya sering berubah, macet dan seterusnya. Tapi kita ini sudah mulai adalah bangkit lagi. Ini dalam nanti tasyakurnya dan tafakurnya kita mesti apa yang kita rencanakan ke depan. Maka dalam hal ini yayasan baru saja mengadakan rapat tahunan, di mana dalam rapat tahunan itu disusun rencana strategis untuk ke depan. Antara lain alih fungsi gedung Al-Mabrur radio yang rencananya mau dijadikan poliklinik dan itu harus dibongkar. Alhamdulillah menurut saya dapat pengenalan tidak jadi dibongkar, adanya kita bisa mendapatkan tanah untuk parkir di sebelah barat. Yuk, kalau pikiran saya tidak terlepas dari Allah berikan, kita tidak jadi itu gedung tetap akan berdiri, adapun untuk poliklinik unggulan sudah disediakan tempatnya. Lalu yang rencana selanjutnya adalah baru saja kita mengadakan workshop untuk merencanakan 20 tahun yang akan datang. 5 akan organisasinya seperti apa. SDM-nya harus dipersiapkan dan kita berdiskusi, bermusyawarah sampai 7 kali. Dan mudah-mudahan dengan itu nanti kita berdalam daripada hasil musyawarah, diskusi dan setelah itu untuk bisa kita laksanakan. Maka sekali lagi kami atas nama yayasan melihat perkembangan unit-unit usaha yang sponsornya adalah unit usaha sulung yaitu Rumah Sakit Islam, sehingga bisa membackup kalau ada unit usaha lainnya misalnya BPR, radio dan sebagainya. Dengan adanya Rumah Sakit Islam yang dikelola secara profesional dengan selalu minta tolong pada Allah baik, ini bisa istilahnya bisa menolong bisaan orang lain, unit usaha lainnya. Maka oleh karena itu saya atas nama Yayasan Jamaah Haji, pembina, pengurus dan pengawas, kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Islam saya ucapkan selamat ber-HUT yang ke-34. Mari terus kita bina ukhuwah kebersamaan kita dalam rangka mengemban umat untuk mewet haji mabrur. Dengan unit-unit usahanya kita bisa berbuat baik kepada sesamanya. Dengan bersatu itulah kita akan diberi oleh nikmat Allah. Allah menyatakan wadkuru nikmatallah, ingatlah nikmat Allah. In kuntum adaan, ketika kamu berpecah belah, fa'alafa, saya satukan kamu dalam Islam. Kemudian
kamu bisa menikmati dengan nikmat kebersamaan. Itu yang kita umpamakan, yang selalu kita jaga sekian tahun yang akan datang. Nilai ukhuwah, nilai kebersamaan, terus kita jaga. Dengan kebersamaan itulah Allah akan menurunkan nikmat-nikmatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berikhtiar dan tidak lupa selalu menadahkan tangan kepada Allah untuk mohon pertolongannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.